إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة. فلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari
senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha maksimal, berusaha keras melaksanakan ini, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya. Lalu di pagi hari ini. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang nabi, tetapi beliau tidak segan-segan untuk mendatangi para sahabatnya dan mengajak mereka untuk berdialog, untuk berbicara, menanyakan kabar para sahabatnya itu. Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah wahai Rasul, kami pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban sahabat juga mencerminkan keimanan yang tinggi, saudara-saudara sekalian. Beda dengan kita, kalau bertanya kepada seseorang kadang-kadang kita sudah memponis duluan, yang kadang-kadang pertanyaan itu tidak mengenakan orang yang mendengarnya. Kita bukan menanyakan kabar, kadang-kadang kita bilang, bagaimana ente, sehat? Dan kadang-kadang itu tidak enak begitu. Dalam hatinya mungkin menjawab, kalau saya tidak sehat, ngapain saya ada di sini? Atau mau tidak mau orang itu yang sesungguhnya dia senang akhirnya menyebutkan bahwa dia sedang sakit. Padahal barangkali sakitnya itu dia tidak mau untuk diketahui orang. Maka Rasul hanya menanyakan kabar, dan sahabat menjawab bukan hal-hal yang sifatnya materi, tetapi mencerminkan ketinggian keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah kami pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat menyatakan beriman, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Kalau kamu memang benar-benar beriman wahai para sahabat, apa tanda-tanda iman kamu itu? Wajar Rasulullah menanyakan seperti ini untuk mengetahui ini sahabat benar-benar beriman apa tidak. Faqalu, maka para sahabat menjawab, yang pertama sebagai tanda keimanan mereka adalah nasbiru alal bala. Kami sabar terhadap bala, terhadap musibah, terhadap ujian yang menimpa kami. Yang kedua, wa nashkuru ala roho, kami bersyukur atas kelapangan yang Allah berikan kepada kami. Dan yang ketiga, wa nardo alal qada, kami ridha, ikhlas terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kami. Ini jawaban sahabat, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, dari sini kita memahami bahwa jika kita menyatakan diri kita benar-benar beriman kepada Allah, paling tidak ada 3 hal dalam diri kita ini yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada 3 hal ini, barangkali kita belum termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, nasbiru alal bala, sabar terhadap bala yang menimpa. Bala itu, saudara-saudara sekalian, ada yang bisa merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengangkat derajat orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang kelak Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan juga bala itu bisa merupakan bencana, musibah yang tidak menyenangkan yang terjadi terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat perbuatan mereka timbul bencana-bencana terhadap diri mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika musibah itu merupakan bencana, merupakan azab yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau menceritakan ada 5 hal yang bisa mendatangkan musibah atau bencana. Yang pertama, kata Rasul, lam tadharil fahisyah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa pasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Yang pertama, bencana itu bisa turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika fahisyah, jika perbuatan keji, jika perbuatan buruk telah merajalela dan orang-orang melakukan dengan terang-terangan, maka akan turun di antara mereka taun, penyakit, kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Apa yang dimaksud fahisyah, perbuatan keji di situ? Dalam hadis lain dijelaskan, yang dimaksud adalah fahisyatuz zina, yaitu perbuatan keji, perbuatan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahara ar-riba waz zina fi qaryatin faqad ahallat bi anfusiha asallah." Jika telah merajalela perbuatan zina dan perilaku hidup riba, maka seolah-olah penduduk satu kaum itu telah menghalalkan dirinya untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jika fahisyatuz zina telah dilakukan terang-terangan, ada fahisyatuz zina yang diiklankan melalui online, ada fahisyatuz zina yang dikoordinir oleh artis-artis, na'udzubillah, saudara-saudara sekalian, maka itu, kata Allah, akan menjadikan sebab turunnya penyakit dan terjadinya kelaparan pada satu umat. Dulu, saudara-saudara sekalian, belum ada penyakit raja singa, tapi kemudian timbul penyakit raja singa. Dulu belum ada penyakit HIV, tapi kemudian timbul penyakit HIV. Kenapa itu terjadi? Karena ulah perbuatan manusia yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinina wa siddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Manakala orang-orang sudah curang dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, maka akan ditimpa paceklik kehidupan susah yang berkepanjangan dan akan diperintah oleh pemerintah yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
orang-orang yang curang, saudara-saudara sekalian, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Jangan dianggap main-main ini, saudara-saudara sekalian. Selain itu perbuatan dosa, merugikan orang, juga akan mendatangkan bala yang akan menimpa kaum itu sendiri. Beli jeruk, saudara-saudara sekalian, 1 kilo, ternyata begitu ditimbang di rumah kurang 2 on. Beli bahan 1 meter, saudara-saudara sekalian, begitu diukur di rumah kurang 2 senti. La haula wala quwata illa billah. Kalau kecurangan sudah seperti ini, merajalela seperti ini, bala turun, saudara-saudara sekalian. Jadi ketika suatu bangsa ditimpa bencana, jangan menyalahkan pemerintah melulu, saudara-saudara sekalian. Kita juga sebagai rakyat harus introspeksi. Jadilah rakyat yang baik, jadilah warga negara yang benar, insya Allah maka Allah pun akan memberikan pemimpin-pemimpin baik, pemimpin-pemimpin yang benar. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'uz zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah orang-orang menahan zakatnya, baik zakat harta, terutama yang besar itu, zakat perusahaan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perkebunan, itu sesungguhnya konsep Islam yang apabila dilaksanakan maka minimal akan mengurangi orang-orang yang susah di antara umat Islam. Tetapi saudara-saudara sekalian, bila ini tidak dilaksanakan, maka akan turun bala dari Allah, yaitu langit tidak mau menurunkan hujannya. Kalau bukan sekiranya ada binatang-binatang yang memerlukan minum, memerlukan air, langit tidak akan mau meneteskan curahan hujannya, karena hamba-hamba manusia-manusia yang pelit yang tidak mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim ba'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah orang-orang melanggar janjinya kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah timpakan kepada mereka musuh-musuh yang akan menguasai kekuasaan mereka. Kekuasaan kaum muslimin bisa diambil oleh musuh-musuh mereka jika kaum muslimin itu melanggar janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Apa janji kita kepada Allah, kepada Rasulnya? Dulu di alam rahim kita pernah berjanji, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa kami ini Allah Tuhan kamu? Qalu, pada saat itu kita menjawab, bala syahidna, ya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Konsekuensi daripada perjanjian itu adalah mestinya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Itu janji kita, menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan ajaran Rasulullah. Jika ini tidak dilaksanakan, berarti kita melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kekuasaan kaum muslimin berpindah kepada dikuasai oleh orang-orang yang non muslim. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum.
Dan jika para pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan mereka tidak menganggap baik apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mereka menganggap baik, lebih baik pemikiran manusia, mereka menganggap baik, lebih baik penelitian manusia, hasil kajian manusia, tapi mereka mengesampingkan hukum Allah, maka kata Rasulullah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka yang pada akhirnya melemahkan diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah perbuatan-perbuatan yang manakala itu dilakukan akan timbul bala bagi orang yang melakukan itu. Bukan Allah tidak punya sifat kasih sayang, bukan Allah kejam, bukan Allah menzalimi makhluknya, tapi itu karena perbuatan hamba-hambanya sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan yang baik itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang jelek itu berasal dari diri manusia sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jika bala yang sedang menimpa bangsa Indonesia ini, baik itu jatuhnya pesawat udara, banjir yang melanda di berbagai daerah, bencana gempa, longsor, dan bermacam-macam musibah yang sedang menimpa bangsa kita, apabila itu merupakan musibah bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari saudara-saudara sekalian, masing-masing pribadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan turunnya bala bagi kita semua. Dan jika kita tertimpa bala musibah yang itu merupakan ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita, ditimpa sakit padahal kita sudah iman, sudah ibadah kepada Allah, ditimpa kekurangan harta, ditimpa kesulitan hidup, yang itu barangkali jalan terbaik yang Allah berikan, yang itu akan meninggikan derajat kita, paling tidak nanti Allah masukkan kita ke dalam surga, maka kita harus sabar menjalani apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mudah-mudahan Allah segera angkat bencana-bencana yang terjadi pada bangsa kita. Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga kita terus dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات، اللهم انصر من نصر الدين محمد واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna tasyatas saf in tamamis shalah. Diluruskan safnya sesuai dengan tanda yang sudah ditentukan. Kami ingatkan kepada seluruh jamaah, insyaallah setelah salat jamaah kita akan bersama melaksanakan salat gaib. Sallu yarhamukumullah. Allahu akbar. Allahumma lakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, dimohon keikhlasannya untuk bersama melaksanakan salat gaib untuk almarhum ayahanda dari salah seorang pengurus Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Mari bersama kita melaksanakan salat. Seperti biasa, salat gaib ini ya, sama persis seperti salat jenazah, dilakukan dengan 4 takbir. Setelah takbir pertama kita membaca suratul Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat seperti yang kita baca di tahiyat akhir. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk almarhum yang dalam hal ini adalah laki-laki. Dan setelah takbir keempat membaca doa untuk almarhum dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat termasuk kita semua. Sallu yarhamkumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله في القبور واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجة خيرا من زوجته وادخله الجنة مع
مع الأبرار يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبه ويا عزيز يا ستار استر عيوبه واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.